Perkenalkan, nama saya Suhartati dari SMP Negeri 2 Glagah, peserta PBG dalam jabatan Angkatan 2 pada LPTK IKIP Saraswati Tabanan, Bali. Kali ini akan melaksanakan aksi nyata pembelajaran inovatif. Seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti bersama awal hingga akhir. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kelas tujuan istimewa. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia, mari kita memulai pembelajaran ini dengan menyanyikan himne bahasa Indonesia bersama. Masih ingat lagunya? Mari kita mulai. Selanjutnya, mari kita menguji tingkat kefokusan anak-anak dengan cara bermain game. Nah, bagaimana gamenya? Bu Hartati akan membuat gerakan dengan bunyi yang berbeda. Kalau Bu Hartati membuat gerakan seperti ini, maka nanti anak-anak menjawabnya saya pikir. Kalau gerakannya seperti ini, maka anak-anak menjawabnya saya tahu. Kalau Bu Hartati membuat gerakan seperti ini, maka jawabannya saya bisa. Kira-kira bisa dimulai? bisa. Dicek, 3, 2, 1. Saya pikir saya tahu saya bisa. Saya pikir saya tahu saya bisa. Saya pikir saya pikir saya pikir saya bisa. Saya pikir saya bisa. Keren, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Anak-anak, adakah yang masih ingat pertemuan yang lalu kita berdiskusi tentang apa? Teks dongeng. Ada yang masih ingat judul yang kalian baca atau dongeng yang kalian sukai? Saya. Apa, Rija? Rusa yang sombong. Rusa yang sombong. Ada lagi? Saya. Si kura-kura yang sombong. Si kura-kura yang sombong. Baik, dari beberapa dongeng yang kalian baca, adakah yang masih ingat pesan moral yang kalian dapatkan saat membaca teks dongeng itu? Saya. Apa, Mas Dimas? Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Mengapa tidak boleh sombong? Karena tidak disukai teman. Baik, sepakat yang lain kita nggak boleh sombong biar disukai oleh teman. Baik, terima kasih. Selanjutnya anak-anak, kemarin kita belajar teks dongeng. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ada yang masih ingat tentang teks deskripsi itu apa? Saya. Oke semuanya, karena semuanya menjawab, Bu Hartati hitung dulu. Pak Tung yang tepak untung. Azza yang menjawab. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek secara detail dan rinci. Baik, menurut Azza katanya, teks deskripsi itu teks yang menjelaskan sebuah benda, sebuah objek secara rinci dengan lengkap. Nah,
Anak-anak perlu diketahui bersama bahwa dalam menulis teks deskripsi itu hendaknya dijelaskan mulai di sudut bawah, sudut atas, samping kanan dan samping kiri sehingga informasinya menjadi lengkap. Nah, perlu disampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa membuat vlog berbasis pada teks deskripsi. Selain membuat vlog, anak-anak juga bisa membuat komik dari Canva berbasis teks deskripsi yang kalian tulis masing-masing. Nah, untuk mencapai pembelajaran itu, maka metode pembelajaran hari ini menggunakan brainstorming. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Ya, ada 4. Yang pertama, anak-anak akan melakukan orientasi. Orientasi itu pengenalan. Seperti apa langkah-langkahnya, cara-caranya untuk membuat vlog dari teks deskripsi. Seperti apakah cara-caranya, kiat-kiatnya untuk membuat membuat komik dari Canva. Nah, setelah kalian berorientasi, maka anak-anak melanjutkan tahapan yang kedua, yaitu menulis ide atau gagasan. Objek apa yang hendak kalian deskripsikan? Tentunya di sini kita mengambil tema tentang ikon Banyuwangi. Ada yang tahu ikon Banyuwangi itu apa saja sih? Ya. Iya, Fitan? Tari gandrung. Tari gandrung, ada lagi? Rujak soto ada lagi? Watu dodol. Oke, terima kasih. Banyak lagi di luar sana yang tentunya anak-anak sudah mengetahuinya. Setelah anak-anak berorientasi dan memahami beberapa objek yang ada di Banyuwangi, silakan memilih 5 objek wisata atau 5 ikon yang ada di Banyuwangi, ditulis pada kertas post-it. Selanjutnya nanti bisa kalian tempel di media pembelajaran hari ini. Dimulai dari sekarang. Selanjutnya anak-anak, ketika kalian sudah memilih ide, maka tahapan berikutnya nanti anak-anak mendeskripsikan. Butuh berapa waktu untuk mendeskripsikan nanti? 10 menit. Baik, 10 menit. Pada tahapan evaluasi ini, silakan anak-anak membacakan teks deskripsi yang sudah kalian tulis. Selanjutnya temanmu akan menilai melalui rubrik pada kertas yang sudah disiapkan. Air terjun Jagir. Air terjun Jagir berada di Dusun Kampung Anyar, Desa Taman Suro, Kecamatan Glagah. Jika biasanya air terjun tidak bisa diakses dengan mudah, berbeda dengan air terjun Jagir yang terletak dekat dengan pusat kota Banyuwangi. Jaraknya yang hanya 13 km dari pusat kota ini menjadikan air terjun Jagir sebagai tempat yang pas untuk sejenak melepas penat.
Air terjun ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan air terjun kembar dan berasal dari hulu air yang berbeda. Nah, ketika anak-anak sudah melakukan penilaian dan dianggap sudah tidak ada masalah yang signifikan untuk didiskusikan, selanjutnya anak-anak melakukan atau membuat vlog. Ada juga yang membuat Canva. Silakan anak-anak boleh pilih satu, membuat vlog atau membuat membuat komik dari Canva. Hai teman-teman, mari kita simak bersama penguatan pembelajaran kali ini melalui media podcast bersama perwakilan kelas Azra Hafizah Ramadhani. Check it out. Oke Azza, menurut Azza, langkah-langkah menulis teks deskripsi apa aja sih? Langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah memahami teks deskripsi dengan baik, lalu memahami informasi dari teks deskripsi. Naskah dapat berupa sebagai teks sederhana atau rekaman yang direkam sendiri. Jika kamu memilih rekaman yang direkam sendiri, kamu memerlukan peralatan yang perlu disiapkan seperti mikrofon dan kamera. Lalu unggah videomu ke berbagai media sosial seperti YouTube, TikTok, atau Instagram, dan lain-lainnya. Oke Azza, kita akan langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana cara membuat vlog dari teks deskripsi? Langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah memahami teks deskripsi, lalu membuat naskah vlog agar lebih efektif, lalu menyiapkan peralatan untuk membuat vlog, lalu mengunggah ke berbagai sosial media.
Oke, jawabannya sangat bagus. Sekarang kita tanya teman-teman untuk bertanya pada Azah. Oke teman-teman, apakah kalian punya pertanyaan untuk Azah? Penguatan dari Azah sudah cukup jelas untuk kami. Bukan begitu teman-teman? Terima kasih Azah. Oke, terima kasih kembali. menyimak penguatan yang disampaikan oleh temanmu melalui media podcast tadi, adakah yang perlu didiskusikan kembali? Ya. Baik, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, artinya kalian sudah memahami. Sebelum diakhiri anak-anak, Bu Hartati ingin menyampaikan pertemuan yang akan datang, kita akan berdiskusi tentang iklan. Siapkan di rumah beberapa media yang akan dibawa untuk belajar berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri dengan salam, Bu Hartati ingin menguji sampai hari ini masihkah perasaanmu itu senang apa menurun? Tunjukkan dengan emoji. Ya, ada yang sedih, ada yang lapar, ada yang semangat. Baik, terima kasih anak-anak atas kebersamaan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini membawa kesuksesan kita yang akan datang. Salam sukses untuk SMP Negeri 2 Glaga. Sukses, sukses, sukses. Yes! Selanjutnya, setelah anak-anak mengetahui beberapa objek yang ada di Banyuwangi, Mas kok biwet cut. Suatu lo guru DP Jole. Naskah akan membantu untuk menyampaikan informasi dari teks deskripsi menjadi lebih efektif. Naskah, apa? 3, 2, 1. Hai teman-teman, kali ini saya akan melakukan penguatan tentang pelajaran hari ini melalui media podcast bersama Mbak Azah. Tidak ada Mbak. Perkenalkan, nama saya Suhartati dari SMP Negeri 2 Glaga, peserta PPG Angkatan 2. Aduh mas, PPG jabatan keliru. Bismillahirrahmanirrahim.